Bab 604/604. Lord Sangguan, apa yang terjadi di Crimson Light City? Energi esensi terdekat berkumpul di sana tanpa henti. Sepertinya ada seseorang yang menerobos bidang kultivasi. Tapi gelombang energi esensi kolosal seperti itu, mungkin mustahil bagi alam traversing surgawi terobosan pembangkit tenaga listrik, kan? Petik 2. Aktivitas abnormal di kota itu mengkhawatirkan tenda utama tentara pusat dunia Fierce Gale World dengan sangat cepat. Dan seorang bawahan baru saja melaporkan bahwa Ye Yuan tiba-tiba terbang keluar dari kota sekarang dan langsung menangkap Komandan Laut Jiwa tingkat kelima. Ini membuat alis Sangguan Ling Yun semakin berkerut. Situasi seperti ini seharusnya banyak orang menerobos pada saat yang sama. Meskipun aku tidak tahu mengapa, aku pikir, itu seharusnya tidak berhubungan dengan Ye Yuan. Sangguan Ling Yun berkata dengan wajah muram. Apa, keributan besar? Mungkin ada ratusan atau ribuan orang menerobos. Kemampuan apa yang dia miliki untuk benar-benar membiarkan begitu banyak orang menerobos pada saat yang sama? Deng Seng berseru kaget. Kamu hanya menyadari satu aspek tetapi mengabaikan aspek yang lain. Tidak hanya jalur marsial Ye Yuan sangat kuat, tetapi kemampuan alkimianya juga tak tertandingi. Dia adalah murid ulung Sovereign Star Abyss. Selain itu, melihat dari semua jenis tanda, tingkat alkimia Ye Yuan mungkin bahkan di atas murid tertua Sovereign Star Abyss, Si Haoran. Sangguan Ling Yun berkata. Bagaimana mungkin? Si Haoran adalah ahli Raja Alkimia. Deng Seng berkata dengan takjub. Ye Yuan hanyalah alam transformasi laut, dan bahkan kamu bukan lawannya. Apa yang aneh tentang dia melampaui alkimia Raja dalam alkimia? Sangguan Ling Yun tampaknya sudah tidak terpengaruh oleh hal yang tidak biasa tentang kekejaman Ye Yuan. Deng Seng tertegun dan ingin menemukan beberapa kata untuk membantah. Tapi dia tidak bisa menemukan bantahan yang masuk akal setelah berpikir lama juga. Jelas, penjelasan semacam ini tidak masuk akal. Tapi kenapa dia tidak bisa menemukan alasan untuk membantah? Aura Sangguan Ling Yun tiba-tiba menjadi sengit dan tajam saat dia berkata dengan dingin, pertumbuhan Ye Yuan terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi manusia fana dunia Gale Fierce Gale kami. Sepertinya, perang tidak punya pilihan selain meningkat sekarang kapan Lord Yunrong akan mencapai. Petik 2. Ekspresi Deng Seng sedikit khawatir, segera memahami makna Sangguan Ling Yun. Begitu pembangkit tenaga listrik Divine Traversing Realm terlibat, perang akan jauh lebih menyedihkan. Persiapan di sana sudah hampir selesai. Lord Yunrong akan mencapai setengah bulan terakhir nanti, kata Deng Seng. Tapi Sangguan Ling Yun sedikit mengernyit dan berkata, kamu pergi dan mengirim pesan kepada Lord Yunrong lagi. Buat dia pastikan untuk mencapai dalam waktu 10 hari. Besieging Crimson Light City awalnya dijamin sukses. Satu-satunya variabel sekarang adalah Ye Yuan. Ekspresi Deng Seng berubah, dan dia membungkuk dan berkata, aku mematuhi perintahmu. Ada orang yang menerobos tanpa henti di bidang latihan. Segera, tempat itu penuh sesak. Mereka yang belum mengkonsumsi pil obat hanya bisa menarik diri ke satu sisi dan diam-diam menunggu yang lain untuk menerobos. Seniman bela diri membutuhkan area tertentu saat menerobos. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka menerobos bersama? Segera, sekelompok besar ahli realisasi transformasi laut lahir dari seniman bela diri ini. Dan para seniman bela diri transformasi laut itu juga memiliki kumpulan besar yang menembus level aslinya. Secara keseluruhan, kekuatan seniman bela diri ini secara kolektif naik satu tingkat. Cusi menggosok tangannya dan datang ke hadapan Ye Yuan, terlihat seperti seorang gadis yang malu-malu ketika dia berkata, itu, Tuan Ye, meskipun Old Chu, aku, menyinggung perasaanmu sebelumnya, aku juga telah membalik lembaran baru sekarang. Bisakah saya? Petik 2. Melihat para ahli realisasi transformasi laut itu, para ahli realisme formasi kristal menerobos satu demi satu, Cusi sangat iri. Hanya saja sebelumnya, mereka, seniman bela diri alam jiwa laut ini, berteriak paling ganas. Cusi berpikir bahwa Ye Yuan sengaja mempersulit mereka, jadi dia tidak mengambil pil obat. Ye Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, tidak bisa. Ekspresi Cusi berubah, dan dia baru saja akan berbicara tetapi mendengar Ye Yuan melanjutkan, karena aku tidak dapat memperbaiki pil obat tier 4 sekarang. Maaf. Cusi tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia berkata, kau mengatakan itu, pil obat ini disempurnakan olehmu sendiri. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Mata Cusi menjadi bola bundar. Dia memandang Ye Yuan sambil berkata tanpa berkata-kata, ada puluhan ribu pil obat.
Bahkan untuk seorang alkemis yang kuat, untuk memperbaiki semua itu mungkin perlu sekitar 1 tahun juga, kan? Mungkinkah Anda sudah memperkirakan situasi hari ini 1 tahun yang lalu? Petik 2. Kelelahan para alkemis biasa ketika memurnikan pil luar biasa. Untuk dapat memperbaiki puluhan hingga 100 pil sehari sudah luar biasa. Tapi Ye Yuan bisa memperbaiki pil obat dalam jumlah besar dengan meminjam Square Cauldron. Efisiensinya 10 kali, bahkan 100 kali alkemis biasa. Jadi cara Cusi melihat ini, sama sekali tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memurnikan begitu banyak pil obat dalam beberapa hari. Selain itu, pil obat ini tidak rata dengan satu tampilan. Bahkan perlu lebih banyak waktu untuk memoles. Lalu hanya ada satu penjelasan. Ye Yuan adalah seorang utusan. Itu sebabnya dia mulai menyiapkan pil obat ini setahun yang lalu. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak bisa repot-repot menjelaskannya juga. Jika dia menjelaskan, mereka mungkin juga tidak percaya. Kecuali, penghinaannya dalam perspektif Cusi menjadi semakin tak terduga. Proses seniman bela diri menerobos berlangsung sekitar 1 hari sepanjang waktu. Hampir semua orang naik 1 level. Dampak perubahan ini pada indera orang sangat besar. 2 hari ini, Suhu benar-benar kagum dengan Tuan Ye, ini yang muncul dari siapa yang tahu di mana. Dia akhirnya tahu mengapa aliansi mengirim pemuda seperti itu untuk membantu Crimson Light City. Pil obat yang dibawa Ye Yuan ini hampir setara dengan membawa pasukan hebat seniman bela diri yang hebat ke sini. Transformasi semacam ini bukan hanya dalam hal kekuatan, tetapi lebih pada kepercayaan diri. Awalnya, ketakutan seniman bela diri ini terhadap Fierce Gale World sudah dalam hingga ke sumsum. Tetapi sekarang, seiring dengan terobosan dalam bidang kultivasi, kepercayaan diri mereka kembali meningkat. Ye Yuan melirik seniman bela diri di lapangan latihan dan berkata dengan dingin, "Sekarang, apakah Anda semua memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran dengan pasukan besar dunia ganas Fierce Gale di luar?" Iya, tentu saja. Persetan mereka sampai mati. Balas dendam untuk teman-teman yang sudah mati itu. Ketika kepercayaan diri orang-orang kadang membengkak, mereka tidak akan tahu ke arah mana itu. Terutama para seniman bela diri yang menerobos ke alam transformasi laut. Mereka semua merasa bahwa mereka hampir menjadi negara yang tak terkalahkan. Tentu saja, jika satu orang menerobos, itu benar-benar tidak mampu memberi mereka kepercayaan diri yang begitu besar. Tetapi beberapa puluh ribu orang yang menerobos sekaligus akan membiarkan rasa percaya diri ini membengkak ke tingkat yang mengerikan. Ye Yuan mengangkat tangannya untuk bergerak agar semua orang diam. Orang-orang di bawah ini langsung terdiam. Penangkal kekuatan bela diri ditambah pil obat hadiah. Ye Yuan sudah menjadi pemimpin spiritual orang-orang ini tanpa sadar. Ye Yuan melirik penonton di bawah panggung dan berkata dengan suara dingin, "Dengan keadaanmu saat ini, ingin bertarung dengan pasukan besar di luar masih jauh. Karenanya, untuk membiarkan kekuatan tempurmu menjadi lebih kuat lagi, saya telah secara khusus membuat sebuah arai besar. Sekarang, nikmati pelatihan khusus arai besar ini sesuka hati Anda." Petik 2. Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan bendera air yang sangat besar. Tabir cahaya raksasa menyelimuti seluruh bidang latihan. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Cusi mengerutkan kening dan berkata. Hanya ada 2 seniman bela diri jiwa laut realem yang ditinggalkan di sisinya. Orang-orang lain di lapangan latihan menghilang seketika seolah-olah mereka bertiga terisolasi yang lain. Aduh, siapa yang memukulku? Cusi ditendang secara brutal oleh seseorang dari belakang. Bab 605. Segera, ratapan terdengar di mana-mana di Grand Array. Ini adalah susunan besar tier 4 yang Ye Yuan bergantung pada kekuatan bendera air mendalam dan menghabiskan waktu 3 hari untuk menyiapkan formasi Asura Tripronged. Mendengar suara ratapan yang keluar dari formasi arai sesekali, daging di wajah Suhu mengejang. Tuan Ye, ini, sesuatu yang buruk tidak akan terjadi, kan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, masalah terbesar dengan seniman bela diri dunia tanpa akhir kami adalah bahwa mereka terlalu disiplin dan riang dan sama sekali tidak mampu bergabung. Penggunaan terbesar formasi susunan ini adalah untuk melatih kemampuan kerja sama tim mereka. Ingin membiarkan mereka memahami semua jenis arai besar dalam waktu singkat, itu tidak mungkin. Selain itu, dengan temperamen mereka, juga tidak mungkin untuk mencapai itu. Fungsi dari formasi Asura Tripronged ini adalah untuk membiarkan mereka membentuk sebuah unit untuk setiap 3 orang, membentuk kekuatan tempur yang sangat kuat dalam radius kecil. Selama mereka dapat menyelesaikan pelatihan, kekuatan tempur mereka akan memiliki peningkatan kualitatif. Petik 2.
Tatapan Suhu tidak bisa membantu melihat ke arah Grand Array, hanya untuk melihat para seniman bela diri dalam kekacauan yang tidak teratur. Di mana ada kesadaran akan kerja tim. Dalam Grand Array, mereka semua bertarung dalam pertempuran mereka sendiri dan dipukuli oleh lawan mereka sampai mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk membalas. Melihat situasi seperti ini, Suhu tidak bisa menahan kepalanya. Apa yang dikatakan Tuan Ye benar. Alasan mengapa seniman bela diri Fierce Gale World sangat kuat adalah karena mereka satu hati dan pikiran. Sementara para seniman bela diri di pihak kita, setiap kali mereka menghadapi pertempuran skala besar, mereka pada dasarnya akan membuang helm dan baju besi mereka secara instan. Hanya saja, aku khawatir waktunya terlalu singkat. Mereka tidak bisa menyelesaikan pelatihan ini. Kata Suhu. Tenang, potensi manusia tidak terbatas. Menurut intensitas pelatihan, aku dirancang untuk mereka. Orang-orang ini pada akhirnya akan memahami beberapa hal. Tapi seperti yang kau katakan, waktu kita tidak banyak. Paling lama 10 hari, kita harus keluar dari pengepungan, kata Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa orang yang memimpin pasukan besar dunia Fierce Gale kali ini sebenarnya Sangguan Ling Yun orang ini. Kontaknya dengan Sangguan Ling Yun tidak banyak, tetapi dia secara khusus menemukan Xiao Ruyan untuk memahami orang ini sebelumnya. Dibandingkan dengan Zhao Chenggan, Sangguan Ling Yun ini lebih berkepala dingin dan cerdas, sangat sulit untuk dihadapi. Lebih jauh lagi, melihat situasi penyelidikan kedua belah pihak pada hari itu, kekuatan orang ini kemungkinan tidak di bawah miliknya. Jika benar-benar cocok, hasilnya sangat sulit untuk dikatakan. Baiklah, waktu mendesak. Aku harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu untuk berkultivasi juga, untuk berusaha menerobos ke transformasi laut tingkat ke-9 dalam 10 hari. Kata Ye Yuan. Suhu tidak bisa menahan tersedak ketika mendengar itu. Menerobos ke transformasi laut tingkat ke-9 dalam 10 hari. Kata-kata seperti itu, hanya yang di depannya ini yang berani mengatakannya, kan? Memikirkan kembali, ketika dia berhasil menembus dari transformasi laut tingkat ke-8 ke transformasi laut tingkat 9, dia menggunakan 5 tahun penuh. Aduh, menendang pantatku lagi. Sialan, ayahmu akan bertarung denganmu. Su tua, jangan menjadi penghalang. Enyahlah ke satu sisi untukku. Jika kamu terus membuat masalah, aku akan mengalahkanmu bersama. Juga kamu, Old Qian, tumbuhkan beberapa mata. Pedangmu yang tadi hampir menusukku. Jika ada waktu berikutnya, kamu pasti sudah mati. Dalam Grand Array, Cusi seperti anjing gila, siapapun yang dia tangkap, dia akan gila-gilaan. Terperangkap dalam barisan besar bersamanya, satu disebut Zhu Changzi, yang lain disebut Qianxi. Mereka kebetulan saling kenal sebelumnya. Sebenarnya, kekuatan Zhu Changzi dan Qianxi secara seimbang dicocokkan dengan Cusi. Dia juga hanya unggul dari lisan. Jika mereka benar-benar mengalami perselisihan internal, yang dipukuli hanyalah dia. Yang paling penting, para seniman bela diri yang terwujud oleh Grand Array sudah menendang pantatnya beberapa kali. Setiap kali, mereka menendangnya sampai dia menanam wajah, memotong sosok yang menyesal. Watak Cusi tidak baik untuk memulai. Pada saat ini, dia bahkan lebih terpendam dengan kemarahan. Old Chu, jangan bermulut kotor. Meskipun orang-orang ini dibentuk oleh Grand Array, masing-masing kekuatan mereka sangat tangguh. Kami sama sekali bukan lawan mereka. Jika ini terus berlanjut, kami akan dimainkan sampai mati. Zhu Changzi berkata. Bah, hanya formasi susunan yang diatur bocah yang ingin mempermainkan ayahmu sampai mati. Ayahmu tidak mempercayai omong kosong ini. Beberapa orang itu kira-kira sama dengan kekuatan kita. Hanya saja jumlah mereka sedikit lebih banyak daripada kami. Saya tidak percaya bahwa saya tidak bisa menjatuhkan mereka. Cusi menolak untuk menyerah. Sangat jelas, dia sangat tidak senang dengan susunan besar Ye Yuan ini. Tentu saja, yang paling membuatnya tidak senang adalah bahwa para seniman bela diri ilusi ini terus mengejar dan menendang pantatnya. Terlalu memalukan. Pada hari pertama, Cusi sama dengan semua orang yang terjebak dalam formasi susunan, ditendang satu demi satu oleh seniman bela diri ilusi itu, hidup sangat menyedihkan. Tetapi Grand Array ini tidak bisa terus beroperasi. Setiap kali energi esensi mereka habis, para seniman bela diri itu secara otomatis akan menghilang untuk beberapa waktu. Setelah menunggu energi esensi mereka pulih sampai batas tertentu, para seniman bela diri itu secara otomatis akan muncul lagi. Hari kedua berlalu dengan sangat cepat. Para seniman bela diri dalam formasi Array masih kelelahan berurusan dengan itu dan tidak bisa menemukan cara untuk mengalahkan para seniman bela diri ilusi sama sekali. Tetapi mereka menemukan satu hal.
Serangan para seniman bela diri pada hari kedua jauh lebih ganas dibandingkan dengan hari pertama. Banyak seniman bela diri yang menderita berbagai tingkat cedera. Hari ketiga, suara Liu Hong tiba-tiba ditransmisikan ke dalam susunan besar, mengatakan, Saudara Ye mengatakan bahwa kekuatan susunan agung itu akan semakin kuat hari demi hari. Jika kalian masih bertarung dengan pertempuranmu sendiri hari ini, Ada akan mati. Petik 2. Selesai berbicara, suara terputus tiba-tiba. Semua orang bergidik. Akan ada kematian. 4 kata ini seperti palu berat menghantam dada mereka, membuat mereka merasa kehabisan napas. Ekspresi Chu Si sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku merasa bocah itu tidak menakuti kita. Jika kita terus seperti ini, mungkin ada orang yang sekarat. Zhu Changzi dan Qianxi sama-sama merasa sangat kuat dan mengangguk. Zhu Tua, Qin Tua, aku, orang ini, paling benci bekerja sama dengan orang lain. Tapi saat ini, itu juga bukan urusan kita, kata Chu Si. Kamu pikir ayahmu mau bekerja sama dengan sampah seperti kamu? Tapi demi kehidupan, kita mungkin harus bekerja sama sekali, kata Zhu Changzi. Aku tidak keberatan. Karakter Qianxi jelas sangat tidak ramah dan juga tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Memang, ketika Grand Array diaktifkan, tekanan semua orang meningkat tiba-tiba. Kekuatan ofensif seniman bela diri ilusi itu tiba-tiba naik 1 tingkat. Meskipun ada peringatan Liu Hong, untuk benar-benar ingin mencapai kerja tim yang baik, bagaimana mungkin semudah itu? Zhu Tua, hati-hati di belakang. Qian Tua, sayap. Kalian mengungkapkan punggungku keluar. Chu Si tiba-tiba terbang dengan tangisan yang menyedihkan. Hati-hati. Qianxi terbang dengan pedangnya, menyelesaikan pukulan mematikan dari seniman bela diri ilusi itu. Chu Si berkeringat deras, berjuang dengan gerutuan untuk terus berjuang. Old Qian, aku berutang budi padamu. Teriak Chu Si. Kamu mati, kita juga tidak akan selamat. Qianxi tepat dan to the point. Kerja sama seniman bela diri ilusi ini terlalu indah. Ini bukan cara untuk melanjutkan. Kerja tim kita harus lebih kuat dari mereka untuk bisa mengalahkan mereka. Kata Chu Si. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Akhirnya membuat beberapa trik untuk itu. Aku, Zhu Changzi, tidak percaya bahwa kita bertiga orang yang hidup bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa seniman bela diri ilusi. Old Chu, Old Qian, mulai dari sekarang, punggungku akan diserahkan kepada kalian. Zhu Changzi berkata. Bab 606/606. Ye Yuan tidak bercanda dengan mereka. Pada hari ketiga, korban mendekati 3.000 orang. Jumlah ini agak tinggi. Dan sosok ini, Liu Hong juga tidak menyembunyikannya, memberitahu semua orang melalui susunan besar. Formasi Arai sudah berhenti beroperasi saat ini. Ekspresi Chu Si 3 orang tidak pernah sebelumnya hikmat. Menurut apa yang dikatakan bocah itu, kesulitan hari keempat akan lebih besar daripada hari ini. Tidak ada kecelakaan, korban besok mungkin bahkan akan lebih tinggi. Kata Chu Si serius. Zhu Changzi berkata dalam persetujuan, itu tidak bisa dihindari. Bocah ini benar-benar menjijikkan. Kita belum mati di tangan seniman bela diri Fierce Gale World, tetapi sebenarnya akan mati di tangannya dulu. Jika aku bisa keluar dari arai besar ini, saya pasti akan menempatkan dia di tempat. Petik 2. Chu Si berkata dengan senyum dingin, teruslah menyombongkan dirimu, bocah itu. Bocah itu dapat mengatur arai besar tier 4 yang hebat dengan budidaya si Transformation Realm. Bisakah kamu menjadi lawannya? Mungkinkah kamu lupa bagaimana komandan itu mati? Ketika Zhu Changzi mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Bahkan jika mereka tidak meminjam kekuatan arai besar, mereka tidak mungkin menjadi pasangan Ye Yuan juga. Komandan Fierce Gale World itu sama sekali tidak memiliki peluang untuk melawan sama sekali di tangan Ye Yuan. Kekuatan mereka paling tidak sama dengan komandan itu juga. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin masih belum cocok dengan komandan itu. Apa hasil dari menantang Ye Yuan, sudah tidak perlu dikatakan. Ada begitu banyak dari kita. Aku tidak percaya bahwa dia berani membunuh kita semua. Zhu Changzi berkata mengancam dengan cara, tetapi dalam hati gemetar. Chu Si memutar matanya dan tidak ingin repot dengan orang ini. Dan saat itu, Qianxi yang diam sepanjang waktu tiba-tiba membuka mulutnya. Mungkinkah kalian tidak menyadari bahwa kekuatan tempur 3 orang kita secara keseluruhan telah meningkat secara bertahap? Chu Si dan Zhu Changzi bertukar pandang dan tidak bisa menahan diri untuk terkejut di dalam. Sepertinya benar-benar seperti ini. 2 hari yang lalu, mereka masing-masing bertempur secara terpisah dan pada dasarnya semuanya dirusak secara brutal oleh seniman bela diri ilusi.
Tidak ada jalan untuk membalas. Sepanjang jalan sampai pagi ini, mereka masih akan sepenuhnya dipukuli. Tetapi kemudian, setelah mereka meletakkan apa yang disebut martabat mereka dan bergandengan tangan untuk menghadapi musuh, mereka tampaknya secara bertahap beradaptasi dengan pertempuran seperti ini. Meskipun mereka masih dipukul secara brutal terus-menerus, ketika mencapai waktu malam, mereka secara bertahap telah mendapatkan kembali beberapa tren yang menurun. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Cusi, 3 kekuatan tempur mereka secara bertahap meningkat. Penemuan ini memberi mereka bertiga kejutan besar. Ternyata bocah itu membuat susunan besar ini demi meningkatkan kemampuan kerja tim kita. Cusi tiba-tiba tercerahkan. Kekuatan kami tidak bertambah banyak, tapi kami bertiga bekerja sama, kekuatan keseluruhan naik jauh. Zhu Changzi berkata. Lanjutkan besok. Qianxi mengatakannya dengan sederhana. Segera, pelatihan hari keempat telah dimulai. Kesulitan hari keempat jelas mengalami peningkatan dibandingkan dengan 3 hari pertama. Namun, trio Cusi secara bertahap menyentuh beberapa bakat untuk itu. Tanpa ragu, kemampuan adaptif manusia sangat kuat. Kerja tim seniman bela diri ilusi itu cukup cerdik. Cusi, mereka bertiga, belajar banyak hal dari kerja tim itu dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran intensitas tinggi seperti itu, mereka sudah secara bertahap mengubah hal-hal yang mereka pelajari menjadi kemampuan mereka. Seperti yang mereka katakan, begitu mereka bertiga menemukan perasaan kerja sama semacam ini, perubahan mereka dibandingkan dengan seniman bela diri ilusi itu jauh lebih banyak. Mencapai malam tiba, ketiga orang ini sebenarnya sudah secara bertahap mengalahkan para seniman bela diri ilusi. Dari hari pertama sampai mereka, lawan yang mereka bertiga hadapi selalu 5. Dari pukulan brutal di awal sampai sekarang, mereka secara bertahap sudah berada di atas angin. Old Chu, Old Qian, Zhu Changzi meraung keras. Mengerti. Zhu Changzi tidak mengatakan apa yang harus dilakukan, tetapi Cusi langsung memahami niat pihak lain. Pada saat ini, Zhu Changzi mengikat 3 seniman bela diri ilusi sendirian dan sudah dikelilingi oleh bahaya. Cusi dan Qianxi tampaknya tahu apa yang dipikirkan pihak lain, menyapu lawan mereka dengan pedang, dan langsung menuju ke tengah orang yang sedang diperangi Zhu Changzi. Tepat pada saat ini, serangan Zhu Changzi juga mengikuti setelah dan tiba. Di bawah serangan penjepit 3 orang, artis bela diri ilusi itu langsung ditembus. Saat itu, 2 seniman bela diri ilusi yang didorong ke samping sebelumnya bergegas ke sini lagi. Cusi dan Qianxi bertukar posisi dengan aneh, tetapi meninggalkan ruang kosong untuk Zhu Changzi. Salah satu seniman bela diri ilusi ditembus oleh Zhu Changzi lagi. Sama seperti ini, ketiganya kerjasama mereka menjadi semakin mahir dan menghabisi semua seniman bela diri ilusi dengan sangat cepat. 3 orang melemparkan pedang mereka ke samping dan duduk di tanah dengan kelelahan. Benar-benar lelah. Kami membunuh kelima seniman bela diri ilusi. Tidak bisa keluar, Cusi berkata dengan sedih. Hehe, benar-benar mengasyikkan. Aku benar-benar tidak berharap ternyata kita bertiga yang bekerja sama akan benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Zhu Changzi berkata dengan agak bersemangat. Cusi memutar matanya dan tidak bisa menahan perasaannya yang terdalam. Zhu tua, jangan salah. Dalam susunan agung ini, ayahmu hanya bekerja sama denganmu demi hidup. Setelah kita pergi, kamu mengambil tempat terbuka jalan, dan saya akan berjalan jembatan-jembatan tunggal saya. Petik 2. Cih, siapa yang mau bekerja sama denganmu? Zhu Changzi berkata dengan tidak senang. Jika kalian ingin mati, kamu bisa memberitahunya setelah pergi. Qianxi menyela sebelum waktunya. Ketika kata-kata ini keluar, Cusi dan Zhu Changzi segera menjadi bisu. Ye Yuan menyiapkan formasi arai ini untuk melatih kemampuan kerja tim mereka. Jika mereka tidak mengikuti niat Ye Yuan setelah pergi, hasilnya bisa dibayangkan. Korban hari keempat bahkan lebih tinggi daripada hari ketiga. Mencapai 5.000 orang yang mengerikan. Dan Cusi, tim mereka, adalah kelompok pertama yang selesai membunuh seniman bela diri ilusi. Mulai dari hari kelima, Cusi mereka semua memiliki dorongan untuk mengutuk dan bersumpah. Karena pelatihan ini tidak berakhir sama sekali tetapi menambahkan 2 seniman bela diri ilusi lagi. Dengan cara ini, jumlah seniman bela diri ilusi menjadi 7 orang. Apa-apaan ini? Apakah bocah ini mengacaukan kita? Berurusan dengan 5 sudah mengerikan. Bagaimana mungkin 7 orang terbunuh? Cusi menggerutu. Jangan bicara sampah. Dia bermain denganmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Zhu Changzi berkata. Aku tidak bahagia di hatiku dan melampiaskannya sedikit, bukan?
Berhati-hatilah. Peningkatan jumlah seniman bela diri ilusi membuat Chu Si Trio kesulitan. Tapi sekarang, kekuatan Chu Si Trio sudah tidak lagi seperti sebelumnya. Meskipun mereka tegang, ketiga orang itu berhasil melewati hari kelima dengan mengandalkan kerja sama yang sangat cerdik. Ketika mencapai siang hari ke-6, trio Chu Si akhirnya membunuh 7 seniman bela diri ilusi dan berhasil membersihkan putaran sekali lagi. Namun itu masih belum berakhir. Setelah beristirahat selama beberapa jam, 9 seniman bela diri ilusi muncul. Kecuali bahwa kali ini, trio Chu Si menghabisi 9 seniman bela diri ilusi ini hari itu juga. Ketika mencapai hari ke-7, Ye Yuan akhirnya keluar dari pengasingan. Ketika dia muncul di hadapan semua orang sekali lagi, dia sudah menjadi transformasi laut tingkat ke-9 puncak. Ketika dia melihat trio Chu Si dalam formasi arai, dia tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Ketiga orang ini sebenarnya sudah bisa berurusan dengan 11 seniman bela diri ilusi. Bab 607. Mulai dari hari kelima, penurunan substansial dalam jumlah korban tiba-tiba muncul dalam susunan besar. Ketika mencapai hari ke-10, jumlah korban bela diri hanya beberapa ratus orang. Yang juga mengatakan bahwa sebagian besar orang sudah beradaptasi dengan pertempuran semacam ini. Tetapi bagi kebanyakan orang, mereka hanya bisa membersihkan rintangan sebelumnya. 3 orang yang menghadapi 5 seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Untuk sejumlah kecil elit seperti trio Chu Si, peningkatan mereka sangat jelas. Ketika mencapai hari ke-10, trio Chu Si sudah bisa berurusan dengan 19 seniman bela diri ilusi dan tidak bisa dikalahkan. Kecepatan peningkatan semacam ini membuat Ye Yuan cukup terkejut juga. Pada hari ke-10, Ye Yuan akhirnya menghapus arai besar. Masing-masing dan setiap seniman bela diri itu merasa seperti terbebas dari beban yang berat, semua memiliki perasaan melihat cahaya sekali lagi. Waktu 10 hari ini bahkan lebih sulit daripada 10 tahun. Mayoritas dari mereka adalah pembudidaya keliling. Kapan mereka pernah mengalami pelatihan sesat seperti itu sebelumnya? 10 hari, para seniman bela diri kehilangan hampir 10.000 orang. Tapi keluar dari formasi Asura Tripronget, aura seniman bela diri ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Tatapan Ye Yuan memandang semua orang dengan gemerlap dan berkata dengan dingin, "Saya tahu bahwa banyak di antara kalian semua merasa bahwa saya sangat kejam. Tetapi ketika kita keluar dari pengepungan, Anda akan tahu betapa berbelas kasihnya saya. Saya tidak berharap untuk mengucapkan kata-kata yang berlebihan." Operasi breakout secara resmi dimulai hari ini pukul 11 pagi. Pada saat itu, Anda akan merasakan betapa berharganya pelatihan ini. Sekarang, Anda semua beristirahat di tempat dan memulihkan energi esensi. Petik 2. Membunuh. Tangisan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar. Puluhan ribu seniman bela diri berhamburan keluar dari gerbang utara Crimson Light City. Namun, pasukan besar Fierce Gale World tidak seramai yang dibayangkan. Mereka benar-benar melakukan pertahanan dengan tertib. Tidak bagus. Kita telah jatuh ke dalam pengepungan tentara besar dunia Fierce Gale. Mereka sudah lama siap. Kita kacau sekarang. Sialan aku. Bukankah ini mengantarkan domba ke rahang harimau? Kita semua ditipu oleh bocah itu. Di bawah perintah Ye Yuan, para seniman bela diri di Crimson Light City semua berpikir bahwa mereka dapat menangkap tentara besar Fierce Gale World yang tidak siap. Siapa yang bisa mengira bahwa pasukan besar dunia ganas dunia tampaknya telah lama dipersiapkan dan mengepung puluhan ribu orang ini dengan sangat cepat. Situasi seperti ini melebihi harapan seniman bela diri ini terlalu banyak. Mereka semua merasa bahwa mereka ditipu oleh Ye Yuan bocah ini dan mulai mengutuk satu persatu. Segera, pasukan besar kedua belah pihak bertempur dalam jarak dekat. Seniman bela diri dunia Fierce Gale mengambil inisiatif dengan sangat cepat. Kekuatan tempur mereka sangat kuat. Menambahkan keuntungan dalam jumlah, itu membuat seniman bela diri dunia tanpa akhir merasa putus asa dengan sangat cepat. Di tenda utama tentara pusat, Deng Seng berkata dengan tawa nyaring, Tuan Sangguan cerdas dan tahu bahwa mereka pasti akan keluar dari pengepungan 2 hari ini. Dengan ini, Crimson Light City para pengecut ini akhirnya tidak bisa menghindari pedang kita. Petik 2. Sangguan Lingyun berkata sambil tersenyum, dengan kecerdasan Ye Yuan, dia benar-benar tidak akan pasrah akan mati di kota. Lord Yunrong akan tiba di sini paling lambat dalam 2 hari ini. Jika mereka tidak keluar, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi. Petik 2. Dengan kekuatan kita, selama orang-orang ini keluar dari kota, itu akan sama dengan menjadi ikan di atas talenan. Semua gratis bagi kita untuk diiris. Ye Yuan yang nakal menganggap dirinya pintar. Pada akhirnya, bukankah dia masih lawan terkalahkan Lord Sangguan?
Deng Seng berkata dengan gelombang kegembiraan. Huhu, jangan senang sepagi ini. Kekuatan Ye Yuan sangat tangguh. Di pasukan besar kita, mungkin hanya aku yang bisa menghadapinya. Artis bela diri lainnya akan diserahkan padamu. Begitu Ye Yuan mengambil tindakan, aku akan mencegatnya. Selama Lord Yunrong tiba, dia pasti sudah mati. Sangguan Ling Yun berkata. Sangguan Ling Yun tidak punya rencana untuk berbincang langsung dengan Ye Yuan. Yang ingin dia lakukan adalah menunda waktu dan menunggu Sangguan Yunrong mencapai. Meskipun di dalam formasi susunan seniman bela diri dunia tanpa akhir ini telah melalui pelatihan intensitas tinggi, ketika benar-benar menghadapi seniman bela diri dunia Fierce Gale, masing-masing hati mereka masih berdebar. Bagaimanapun, orang berbeda dari seniman bela diri ilusi. Manusia memiliki pikiran dan perasaan mereka sendiri dan sama sekali berbeda dari pelatihan. Segera, pasukan besar dunia Fierce Gale menduduki inisiatif mutlak, memotong seniman bela diri dunia tak berujung menjadi berantakan-berantakan. Haha, dasar bodoh. Kau benar-benar masuk perangkap. Hanya sedikit kekuatanmu yang hanya cocok untuk menjadi pengecut. Pergi dan mati dengan pikiranmu dengan tenang. Ingin disalahkan, lalu salahkan bocah bernama Ye Yuan itu. Dialah yang mendorong kalian ke dalam lubang api. Seniman bela diri dunia Fierce Gale menduduki inisiatif mutlak. Kekuatan mereka sangat tangguh. Di bawah kebingungan, seniman bela diri dunia tanpa akhir berada dalam kekacauan total segera. Namun, pelatihan Grand Array masih memiliki beberapa efek. Melalui 10 hari pelatihan intensitas tinggi, orang-orang ini sudah menghasilkan perasaan yang disebut belenggu satu sama lain. Tidak peduli seberapa ganas serangan seniman bela diri Fierce Gale World, 3 kelompok kecil masih dipertahankan dari awal hingga akhir. Bahkan elit seperti trio Cusi juga pontang-panting pada awalnya. Tapi setelah mengalami kebingungan yang paling awal, Cusi akhirnya pulih kembali. Zhu Tua, Qian Tua, apakah kalian semua bermimpi? Apakah kalian lupa bagaimana kita berlatih dalam Grand Array? Cusi meraung. Old Chu, kamu tutup mulut untuk ayahmu. Apa yang dilakukan ayahmu? Apakah aku masih membutuhkanmu untuk mengajar? Zhu Changzi berkata. Omong kosong. Bunuh. Qian Si ringkas dan to the point. Cusi, mereka bertiga, penampilan mereka dalam pelatihan Grand Array adalah yang paling luar biasa. Kekuatan trio ini sebenarnya sudah sangat menakutkan. Ketika mereka bertiga menjadi serius, mereka menemukan dengan sangat cepat bahwa seniman bela diri Fierce Gale World di sekitarnya menjadi tidak mampu menahan satu serangan pun. Melalui 10 hari pelatihan, mereka bertiga sudah tidak membutuhkan kata-kata untuk berkomunikasi sama sekali. Bahkan di malam hari, mereka juga bisa merasakan niat pasangan mereka melalui aura satu sama lain. Membunuh. Cusi meraung dan langsung membelah 2 ahli laut jiwa tingkat menengah di sisinya. Tiba-tiba, trio Cusi menemukan bahwa para seniman bela diri dunia Fierce Gale World yang awalnya sangat kuat menjadi rapuh luar biasa pada saat ini. Trio Cusi memimpin, menyerbu seperti memotong melon dan kubis di sepanjang jalan. Dan tindakan mereka juga membiarkan tim lain menghasilkan resonansi. Sama seperti ini, trio Cusi seperti percikan api, langsung menerangi seluruh medan perang. Sisi dunia tanpa ujung, setiap 3 orang membentuk tim kecil. Kekuatan tempur mereka tiba-tiba meroket. Hahaha, ayahmu masih berpikir betapa kuatnya kamu sampah. Ternyata kamu pingsan pada pukulan pertama seperti itu. Cusi tertawa liar. Zhu Changzi mencincang ahli realem Si Sol dan berkata dengan bebas, King neraka, ayahmu sudah lama tertindas dan akhirnya bisa membunuh sesuka hatiku. Membunuh berapa banyak teman kita. Hari ini, aku akan pergi untuk membalas dendam untuk mereka. Petik 2. Qian Si diam tanpa kata-kata, tapi tangannya tidak lambat sedikit pun, langsung membelah 2 seniman bela diri Soul Si Realm. Saudara-saudara, bunuh, kata Tuan Ye, jauh ke utara. Jangan kembali, kami akan membunuh sampai habis. Cusi mengumpulkan energi esensi, suaranya bergema di seluruh medan perang. Pengepungan yang awalnya padat itu dengan paksa membuka lubang besar. Bab 608/608. Pada saat ini, bagian dalam tenda utama tentara pusat dunia Fierce Gale World diselimuti oleh bola cahaya merah darah. Sangguan Ling Yun menatap termos kecil yang menggantung dengan tenang. Sedikit senyum aneh melintas di sudut mulutnya. Bunuh kalau begitu, bunuh. Semakin bebas kalian semua membunuh, semakin cepat kultivasiku meningkat. Hahaha. Wajah Sangguan Ling Yun terlihat gila. Bagaimana ada petunjuk tentang sikap tenang sebelumnya. Di tenda utama tentara pusat, formasi arai berputar.
Sejumlah besar aura sanguin dihisap dengan heboh oleh arai besar dan dituangkan ke dalam labu kecil. Di Grand Arai, Sangguan Lingyun dengan rakus menyerap ki sanguin yang tumpah di luar. Kultivasinya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hahaha, seni iblis pembantaian darah ini memang luar biasa. Terus berkultivasi dengan kecepatan ini, paling lama 2 bulan, dan aku akan bisa menerobos ke alam traversing suci. Dengan seni pembantaian darah pembantaian ini, bahkan naik ke alam surgawi sudah dekat. Sangguan Lingyun berkata dengan tawa liar. Gemuruh. Aura Sangguan Lingyun melonjak tiba-tiba dan benar-benar menembus ambang tingkat ke-8 jiwa laut langsung di bawah ki sanguin kolosal. Selamat kepada Lord Sangguan karena berhasil menembus ke laut jiwa tingkat ke-8. Di sudut tenda utama, Deng Seng berkata dengan tatapan iri. Sangguan Lingyun membuka kedua matanya dan pulih ke tatapan tenang sebelumnya. Itu hanya sedikit warna merah darah pada ceruk matanya, tapi itu membuatnya tampak agak masam. Bagaimana situasi pertempuran di luar? Sangguan Lingyun bertanya. Tapi Deng Seng berkata dengan wajah malu, tidak terlalu bagus. Apa yang salah? Sangguan Lingyun berkata agak tidak senang. Jumlah tentara besar dunia Fierce Gale World adalah 10 kali jumlah seniman bela diri di Crimson Light City. Berbicara secara logis, pertarungan seharusnya sudah hampir berakhir. Tapi Deng Seng memberitahunya bahwa itu tidak terlalu baik. Ini secara alami membuat Deng Seng sangat tidak senang. Deng Seng buru-buru berkata ketika dia melihat situasi, Tuan Sangguan, tolong tenangkan amarahmu. Seniman bela diri kota Crimson Light ini, aku tidak tahu mengapa, tetapi kekuatan tempur mereka tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Tentara besar kita tidak bisa mendapatkan sedikit pun keuntungan dalam radius kecil. Jika bukan karena jumlah kita menjadi besar, mereka mungkin sudah berhasil keluar dari pengepungan pada saat ini. Petik 2. Alis Sangguan Lingyun sedikit berkerut. Dia merenung sejenak dan berkata, sepertinya, ini terkait dengan Ye Yuan. Orang ini benar-benar merepotkan. Kali ini, kita harus menghabisinya. Kalau tidak, tidak akan ada akhir masalah untuk masa depan. Kapan Lord Yunrong akan mencapai? Petik 2. Melihat berita yang diberikan dari sana, Lord Yunrong dapat membuatnya terbaru hari ini. Kata Deng Seng. Sangguan Lingyun mengangguk dan berkata, aku akan pergi dan mengikat Ye Yuan. Selama Lord Yunrong tiba, secara alami akan ada dia untuk mengurus Ye Yuan. Deng Seng berkata dengan terkejut, Tuan Sangguan sudah menerobos ke laut jiwa tingkat ke-8. Mungkinkah Anda masih tidak bisa berurusan dengan bocah itu? Sangguan Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memastikan. Ye Yuan mungkin benar-benar mengabaikan perbedaan level. Aku hanya menerobos satu batas kecil. Baginya, itu praktis dapat diabaikan. Kecuali aku bisa menerobos ke alam traversing surgawi, hanya dengan begitu, akan ada jaminan yang cukup untuk membunuhnya. Petik 2. Deng Seng terkejut karena terkejut. Sebuah dunia kecil di alam laut jiwa, tetapi perbedaannya masih besar. Kesulitan melompati alam ke medan pertempuran sangat hebat. Sangguan Lingyun menerobos ke laut jiwa tingkat ke-8 dan sebenarnya bahkan mengatakan bahwa dia tidak memiliki kepastian untuk bisa berurusan dengan Ye Yuan. Gemuruh. Kedua orang itu hanya berbicara ketika serangan yang kuat tiba dengan lolongan. Ekspresi Sangguan Lingyun berubah. Melambaikan tangannya, pukulan kembali juga. Dua serangan kuat bertabrakan, langsung merobek tenda utama tentara pusat menjadi pita. Cahaya optimis di tenda besar tidak bisa lagi disembunyikan dan diekspos. Tapi Sangguan Lingyun telah lama mengosongkan semua personel di dekatnya. Pasukan besar dunia Fierce Gale saat ini menghalangi dan mencegat seniman bela diri kota Crimson Light sekarang. Tidak akan ada orang yang memperhatikan di sini juga. Sesosok berdiri di udara. Siapa yang bisa melakukannya selain Ye Yuan? Melihat arai besar berwarna darah itu, alis Ye Yuan tanpa sadar dirajut bersama. Kamu semua meluncurkan perang ini dan akan membantai semua penduduk kota setiap kali kamu mencapai kota. Ternyata itu sebenarnya demi Floating Light Blood Arai Shadow. Kata-kata Ye Yuan memancarkan niat membunuh tebal di dalamnya. Arai bayangan darah terapung cahaya ini adalah arai yang sangat jahat. Itu adalah formasi susunan khusus untuk mengumpulkan dan menyempurnakan Ki Sanguin. Dan untuk menyerap Ki Sanguin, itu harus disertai dengan pembantaian berdarah. Ye Yuan tidak berharap bahwa Fierce Gale World meluncurkan perang sebenarnya demi mengumpulkan Ki Sanguin. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Dibuka oleh Ye Yuan, Sangguan Lingyun tidak memiliki sedikit pun kepanikan dan berkata sambil tersenyum, tidak pernah terpikir bahwa Anda benar-benar tahu tentang Floating Light Blood Shadow Arai. Anda benar-benar mengejutkan saya. Mata Ye Yuan menyipit,
Dan dia berkata dengan suara serius, sepertinya kamu menggunakan Ki Sanguin ini untuk berkultivasi lebih awal. Aku masih memikirkan bagaimana kamu bisa menembus batas utama dalam setahun. Jadi, ini dia alasan. Benar-benar tidak berharap bahwa seorang jenius sepertimu juga akan benar-benar meninggalkan dirimu pada sifat buruk. Sangguan Lingyun baru saja menerobos belum lama ini. Ki optimis di tubuhnya belum menghilang sepenuhnya. Ye Yuan melihat bahwa dia memanfaatkan Ki Sanguin untuk berkultivasi dengan satu lirikan. Sangguan Lingyun tiba-tiba tertawa mengejek dirinya sendiri dan berkata, "Jenius. Kamu menggunakan istilah ini untuk mengevaluasi orang lain, mengapa itu terdengar sangat sarkastik bahkan ketika mendengarkannya? Di depan kamu, siapa yang berani mengaku sebagai jenius? Pernahkah karena kamu telah menyia-nyiakan Zhao Chenggan? Aku tahu bahwa kamu adalah gunung yang hebat yang tidak mungkin aku lewati dalam hidup ini." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan mencibir dingin, jadi kamu berkubang dalam degenerasi dan mengolah metode penanaman jalur iblis semacam ini. Apakah kamu tahu bahwa meskipun metode penanaman jalur iblis maju dengan cepat, juga, bahaya yang tersembunyi juga sangat hebat. Jadi apa, selama aku bisa mengalahkanmu dan Zhao Chenggan, betapapun aku harus membayar, aku juga mau melakukannya. Sangguan Lingyun berkata dengan dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan tak berdaya, sepertinya kamu sudah putus asa. Kalian sebenarnya tidak ragu-ragu dalam meluncurkan perang kerajaan untuk mengumpulkan Ki Sanguin ini dan membiarkan orang-orangmu sendiri datang ke dunia tanpa akhir untuk mengirim diri mereka sendiri sampai mati. Untuk apa ini? Petik 2. Sangguan Lingyun tiba-tiba berkata dengan senyum jahat, jika Anda ingin tahu, Anda bisa pergi dan bertanya kepada Kaisar Angin, Yang Mulia, secara pribadi. Ye Yuan menatap Sangguan Lingyun untuk waktu yang lama sebelum berkata, sepertinya kamu hanya seekor anjing di bawah Zhao Tianyin juga, kamu tidak tahu apa-apa. Beristirahatlah, aku akan pergi dan bertanya kepadanya secara pribadi. Udara Sangguan Lingyun menjadi dingin ketika dia berkata dengan suara yang dalam, kamu sedang mencari kematian. Saat dia berbicara, Sangguan Lingyun melemparkan pukulan ke arah Ye Yuan. Pukulan ini membawa Ki Sanguin yang sangat kuat. Lupakan seniman bela diri biasa yang menerima pukulan ini, hanya Ki optimis ini juga jauh lebih banyak daripada yang bisa mereka tanggung. Tapi Ye Yuan memurnikan darah naga sejati di pagoda Fast Heaven. Itu adalah yang ekstrim dan garis keturunan tiran yang gigih di bawah langit ini. Itu menahan Ki optimis ini paling. Meskipun serangan ini sangat kuat, itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Ye Yuan. Sebuah flame movement carnage bergegas mendekat, secara langsung menghilangkan niat tinju ini. Gerakan api pembunuhan naga sejati. Ye Yuan tidak ragu, langsung membalas pukulan. Kecuali bahwa pukulan ini tidak menargetkan Sangguan Lingyun, itu menargetkan Floating Light Blood Shadow Array. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Sangguan Lingyun tidak memiliki niat untuk menyelamatkan formasi Array. Dia membiarkan gerakan api Ye Yuan True Dragon Carnage bergemuruh atas kebijakannya. Namun, pada saat ini, kilatan kecil abu-abu hitam itu tiba-tiba melonjak dengan cahaya berwarna darah. Seekor naga darah terbang keluar dari lubang labu kecil dan langsung melahap gerakan api Ye Yuan True Dragon Carnage. Melihat adegan ini, ekspresi Ye Yuan menjadi gelap. Bab 609, Fajar. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Percuma saja, setelah Floating Light Blood Shadow Array diaktifkan, tidak mungkin untuk berhenti tanpa menyerap Ki yang optimis. Dengan kekuatan Anda tidak bisa memecahkan formasi susunan ini, kata Sangguan Lingyun. Sepertinya Floating Light Blood Shadow Array ini tidak diatur olehmu, tapi itu adalah formasi array yang dibangun di dalam labu kecil ini, Ye Yuan tiba-tiba berkata. Kamu terlalu pintar, orang pintar cenderung tidak hidup lama. Itu sama dengan Sangguan Lingyun diam-diam mengakui pernyataan Ye Yuan. Nasib saya terserah saya, bukan ke surga. Secara alami bahkan lebih terserah Anda, Ye Yuan berkata dengan dingin. Sombong, Dao Surgawi adalah yang terbaik. Bahkan jika Anda dapat mencapai alam dewa, Anda juga tidak dapat melampaui kendala Dao Surgawi. Petik 2. Seniman bela diri memegang Heavenly Dao dalam penghormatan terbesar. Di depan Heavenly Dao, tidak peduli seberapa tangguh seniman bela diri, mereka juga hanya semut. Bahkan jika Sangguan Lingyun lagi sombong, dia tidak akan berani berkomentar sembrono tentang Heavenly Dao juga. Tapi Ye Yuan adalah seseorang yang sudah mati sekali. Dia merasa bahwa Dao Surgawi ini tidak adil. Jika ada kesempatan dalam hidup ini, dia pasti akan melampaui kendala Dao Surgawi. Ye Yuan tidak marah. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang diketahui burung layang-layang tentang tujuan angsa. Wajah Sangguan Lingyun menjadi gelap.
Kata-kata Ye Yuan melanda tempat sakitnya. Meskipun dia terus berulang kali mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Ye Yuan, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar pasrah pada nasib. Kalau tidak, dia tidak akan mengolah darah seni pembantaian darah ini juga. Penampilan Ye Yuan membawa dampak luar biasa pada hidupnya. Selama ini, Sangguan Lingyun merasa bahwa dia adalah yang paling berbakat. Bahkan dengan Zhao Chenggan, Sangguan Lingyun bisa mendapatkan sedikit keunggulan darinya juga. Tapi penampilan Ye Yuan benar-benar menghancurkan pemahamannya. Saat itu, Ye Yuan mengalahkan Zhao Chenggan sedemikian rupa hanya dengan budidaya realem formasi kristal. Dampak yang dibawanya ke Sangguan Lingyun terlalu serius. Untuk waktu yang sangat lama setelah itu, Sangguan Lingyun hidup dalam bayang-bayang Ye Yuan, tidak dapat melepaskan dirinya, sampai Zhao Tianyin muncul di depannya. Karenanya, ada pemandangan ini hari ini. Di depan Ye Yuan, dia memang hanya menelan kecil. Mengabaikan identitas kehidupan Ye Yuan sebelumnya, bakat Ye Yuan dalam kehidupan ini benar-benar telah mencapai standar puncak alam surgawi. Sementara Sangguan Lingyun hanyalah jenius top alam rendah, itu saja. Bahkan jika dia lebih kuat, dia masih hanya menelan kecil di depan Ye Yuan. Kalau begitu aku akan melihat dan melihat apakah kamu, angsa ini, benar-benar kuat. Sangguan Lingyun mengertakkan gigi dan berkata. Palem iblis setan Shaoyang. Sangguan Lingyun berteriak. Sidik jari merah darah besar menghantam Ye Yuan. Meskipun darah naga Ye Yuan memiliki efek menahan terhadap jenis seni iblis ini, Sangguan Lingyun adalah batas utama yang lebih tinggi darinya. Bagi Ye Yuan ingin menang dengan mudah, secara alami itu adalah sesuatu yang mustahil. Kekuatan cetakan tangan yang besar ini luar biasa. Di dalamnya ada kisangwin yang tebal, itu sangat ganas. Ekspresi Ye Yuan sedikit jatuh. Carnage Flame Movement langsung keluar, langsung menghilangkan jejak tangan yang besar itu. Pergi ke neraka. Sangguan Lingyun melemparkan telapak demi telapak tangan, berbenturan dengan 100 gerakan dengan Ye Yuan secara instan. Kedua belah pihak benar-benar keluar secara merata. Di samping, Deng Seng linglung menyaksikannya. Baru sekarang dia tahu seberapa kuat Ye Yuan itu. Melawan Sangguan Lingyun dengan kekuatan batas utama lebih rendah dan tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan sedikitpun, kekuatan tempur seperti itu terlalu keterlaluan. Melihat dari pertarungan kedua pihak, Ye Yuan tidak tampak seperti seniman bela diri si Transformation Realm sama sekali. Dia benar-benar menyerupai ahli realem laut jiwa sebagai gantinya. Gerakan Ye Yuan sangat menakutkan, tetapi situasi di mana energi esnya mengering sebenarnya tidak muncul sama sekali untuknya. Ini hanyalah sesuatu yang di luar pemahaman. Bagaimana mungkin energi esensi seorang ahli transformasi laut realem mungkin mendukung teknik bela diri yang kuat seperti itu? Gerakan api True Dragon Carnage. Dengan pertarungan berlarut-larut, Ye Yuan berencana mengambil inisiatif untuk menang, dan adalah yang pertama menggunakan teknik membunuh tertentu. Berbeda dari penyelidikan terakhir kali ini, Ye Yuan mengeluarkan kemampuan sejati. Dia meningkatkan amplitudo gelombang naga ke tingkat peringkat puncak bumi. Ini sudah batas yang Ye Yuan bisa capai dengan teknik Flame Movement True Dragon Carnage ini. Langkah ini bergabung bersama dengan niat benar yang menyeramkan dan kekuatan gelombang naga. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari Myriad Rain Sword Blades. Roda Blood Moon. Sangguan Lingyun juga tidak ceroboh, membalas serangan Ye Yuan dengan gerakannya. Langkah ini identik di permukaan seperti sebelumnya ketika kedua belah pihak merasa keluar. Yang berbeda hanyalah bahwa bulan purnama putih murni menjadi berwarna merah darah. Tapi ini jelas hanya perbedaan di permukaan. Kekuatan Blood Moon Will jauh lebih kuat dibandingkan dengan Full Moon Slash. Sangguan Lingyun layak menjadi seniman bela diri jenius. Dia mengintegrasikan kekuatan optimis ke dalam teknik bela dirinya sendiri, menyebabkan teknik bela dirinya sendiri menjadi lebih kuat. Gemuruh. Naga api dan bulan darah bertabrakan dengan intens, menyebabkan gempa besar. Wark. Kedua orang ini menyerang terlalu tiba-tiba. Di sampingnya, Deng Seng langsung dikejutkan oleh serangan kali ini benar-benar tidak siap. Dia langsung memuntahkan seteguk darah di udara. Pertarungan dua orang itu menakutkan sampai max. Deng Seng adalah ahli laut ke-9 tingkat jiwa. Di bidang kultivasi, dia bahkan lebih tinggi dari Sangguan Lingyun. Dia bahkan tidak bisa menahan gempa susulan dari pertempuran mereka. Jika ini adalah pertempuran frontal, dia pasti sudah mati sampai tidak ada ampas yang tersisa sejak lama. Setelah satu serangan, Ye Yuan dan Sangguan Lingyun masing-masing meledak terbang keluar. Serangan ini sebenarnya leher dan leher. Sangguan Lingyun meletakkan telapak tangannya di belakangnya, ekspresinya marah saat dia melihat Ye Yuan. Pertandingan kali ini terlihat seimbang, tetapi sebenarnya, dia masih kalah setengah langkah.
Telapak tangan Ye Yuan ini sangat aneh. Ini benar-benar membawa getaran yang sangat kuat, mengejutkan sampai telapak tangannya terasa gatal. Sangguan Ling Yun memiliki keengganan yang kuat di dalam hatinya. Dia sudah mendapatkan perbaikan besar, dan dia sebenarnya masih bukan lawan Ye Yuan. Mungkinkah tidak ada cara untuk melampaui orang ini? Ye Yuan memandang Sangguan Ling Yun dan berkata dengan dingin, kamu memang sangat kuat. Kau bahkan lebih kuat daripada Zhao Chenggan. Jika Anda tidak berjalan di jalan yang jahat, Anda akan memiliki kesempatan tinggi untuk naik ke alam surgawi. Bertobat, dan keselamatan sudah dekat. Kamu masih bisa melakukannya jika berhenti sekarang. Petik 2. Sudah terlambat. Selain itu, saya tidak merasa ada yang salah dengan saya melakukan ini. Aku tidak perlu memberitahumu, kata Sangguan Ling Yun dengan mendengus dingin. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mendesah, maka tidak ada pilihan. Bidat yang bejat, siapapun punya hak untuk menghukum mereka. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan memadatkan energi esensi dan bersiap untuk mengeksekusi gerakan api True Dragon Carnage sekali lagi. Trio Cusi berada di garis depan, mirip dengan pisau tajam yang ditusukkan ke pasukan besar Fierce Gale World, menyapu semua perlawanan di sepanjang jalan. Meskipun seniman bela diri Fierce Gale World di sekitarnya banyak, tidak ada yang bisa bertahan satu pertukaran di tangan mereka bertiga. Meskipun yang lain tidak sekuat Cusi Trio, melalui pelatihan formasi Asura Tripronged, kekuatan tempur mereka memiliki peningkatan yang luar biasa juga. Kecuali jika mereka menabrak seniman bela diri yang bidang kultivasinya jauh lebih tinggi dari mereka, jika tidak, mereka juga menghancurkan semua perlawanan dan maju dengan kemenangan. Hari hampir tiba. Selama berjam-jam membunuh, Trio Cusi tiba-tiba menemukan bahwa mereka bisa keluar dari pengepungan tidak jauh di depan. Penemuan ini membuat mereka sangat bersemangat. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa setelah pelatihan anak nakal itu, kekuatan mereka akan benar-benar tangguh sejauh itu. Sebelumnya, seorang seniman bela diri si level ke-7 jiwa berkelahi dengan mereka. Satu gerakan ceroboh dan dia benar-benar terpecah belah. Ini adalah apa yang dia tidak berani pikirkan sama sekali di masa lalu. Kakak beradik, ikuti saya dan maju terus. Kami akan segera berhasil menerobos. Teriak Cusi di atas suaranya. Bab 610, One Man menjaga pas. Penerjemah, Editor Atlas Studios, Atlas Studios. Menembus. Setelah Cusi menikam seniman bela diri Fierce Gale World di depannya, tiba-tiba ada bentangan kecerahan di depan matanya. Cusi tahu bahwa dia akhirnya dituntut keluar dari pengepungan. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan emosi yang berubah-ubah. Saat itu juga ketika dia terjebak di Crimson Light City, dia berpikir tentang aliansi yang mengirim pasukan besar untuk menyelamatkan, dan juga berpikir untuk dibantai oleh dunia ganas Fierce. Tetapi dia bahkan tidak berani berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengukir jalan berdarah. Tapi sekarang, dia benar-benar melakukannya. Mengingat bocah yang dikutuk berkali-kali olehnya di tempat terbuka dan diam-diam, rasa terima kasih yang tebal bergema di dalam hatinya saat ini. Tapi ini belum berakhir. Dia tidak punya banyak waktu untuk pergi dan diliputi oleh emosi. Itu adalah hak istimewa seorang pemenang. Dan sekarang, mereka masih sangat jauh dari kemenangan. Dia memiliki kekuatan untuk membunuh di luar, tetapi itu tidak berarti bahwa yang lain memiliki kekuatan untuk membantai juga. Pertempuran di sepanjang jalan, masih belum diketahui berapa banyak teman yang mati. Jika menurut kepribadian Cusi di masa lalu, dia pasti akan melarikan diri tanpa memalingkan kepalanya kembali sesuai dengan apa yang dikatakan Ye Yuan, jauh ke utara, dan sama sekali tidak berbalik. Tetapi pada saat ini, Cusi menoleh ke belakang atas perintah kekuatan gaib dan bertanya Zhu Changzi dan Qianxi, saudara, masih punya kekuatan. Dari memasuki Asura Tripronged Formation hingga sekarang, itu hanyalah 10 hari yang singkat. Namun, waktu 10 hari ini berubah terlalu banyak. Meskipun Cusi, Zhu Changzi, dan Qianxi, 3 orang masih bertengkar, pemahaman diam-diam mereka antara satu sama lain bahkan tidak perlu mata untuk berkomunikasi. Hehe, kakak, aku belum membunuh sampai sepenuh hatiku. Zhu Changzi terkekeh. Mengisi kembali, kata Qianxi. Cusi tertawa terkekeh-kekeh dan berteriak, saudara-saudara yang menyerbu, mari kita bunuh kembali. Saudara-saudara yang masih hidup, kita harus membawa mereka keluar tanpa kehilangan satu. Petik 2. Iya, ayo kita bunuh kembali. Petik 2. Petik 2. Tidak jelas, trio Cusi sudah menjadi pemimpin seniman bela diri ini. Untuk bisa keluar dari formasi Asura Tripronged,
kelompok yang tersisa ini semuanya tidak lemah. Dan trio Cusi bahkan yang luar biasa di antara ini. Terhadap kelompok 3 orang mereka, yang lain merasakan rasa identitas dan kepemilikan yang lebih besar. Suhu saat ini berhadapan dengan seorang komandan laut ke-9 tingkat jiwa. Melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan kagetnya batin. Dalam kesannya, para pembudidaya keliling ini semuanya egois, keras kepala, dan susah diatur. Hari ini, mereka benar-benar melakukan sesuatu seperti itu. Itu serius membuat orang terkejut. Gagasan Suhu tidak sebanyak itu. Seseorang yang bisa melarikan diri adalah satu. Trio Cusi jelas sudah dibebankan dan benar-benar masih berpikir untuk kembali untuk menyelamatkan yang lain. Perilaku seperti itu terlalu tidak bisa dipahami. Tapi tidak peduli apa, tindakan Cusi masih mengurangi tekanan di pundaknya. Gemuruh. Gerakan api pembantaian naga sejati Ye Yuan bergemuruh. Tapi Sangguan Lingyun tidak menerima langkah sama sekali. Naga merah raksasa yang terwujud mengejar Sangguan Lingyun dan akhirnya menghabiskan energi esensinya, menghilang ke ketiadaan. Di bawah situasi di mana kekuatan kedua belah pihak hampir sama, sebenarnya sangat sulit untuk membunuh pihak lain. Bagaimana bisa Ye Yuan belum memberitahu bahwa Sangguan Lingyun hanya mengulur waktu? Kenapa dia menyeret waktu? Ye Yuan tidak perlu menebak sama sekali. Pembangkit tenaga Realm Traversing Realm akan segera mencapai. Mencari tahu tautan ini, Ye Yuan segera berhenti menyerang dan menatap Sangguan Lingyun dengan mata menyipit. Huhu, mengapa kamu berhenti? Langkahmu ini sangat aneh. Ini sebenarnya membawa getaran keras. Dengan kekuatan saya saat ini, saya sebenarnya tidak bisa menahannya, kata Sangguan Lingyun. Berhenti berakting. Mau beli waktu, kan? Apakah Anda berpikir bahwa saya akan memberi Anda kesempatan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika ya, tidak memberiku kesempatan? Saya akui bahwa saya bukan lawan Anda, tetapi bagi Anda yang ingin membunuh saya, mungkin itu juga bukan sesuatu yang mudah, bukan? Petik 2. Ye Yuan tidak berbicara, dia terdiam. Sangguan Lingyun tahu bahwa Ye Yuan sedang mempertimbangkan tindakan balasan. Dia melipat tangannya dan menatap Ye Yuan dengan tenang dan juga tidak terburu-buru. Skema apapun terlalu lemah untuk berdiri di depan kekuatan absolut. Selama dia bisa menyeret sampai Sangguan Yunrong tiba, Ye Yuan pasti sudah mati. Petik 2. Jika yang lain lari, maka mereka lari. Mereka tidak memiliki pengaruh pada situasi keseluruhan sama sekali. Tapi kali ini, Ye Yuan harus mati. Ini adalah pendapat Sangguan Lingyun. Potensi Ye Yuan terlalu menakutkan. Tidak perlu menunggu sampai masa depan. Dia sudah menjadi lawan yang menakutkan bagi dunia Fierce Gale sekarang. Awalnya, seniman bela diri dunia tanpa akhir yang terperangkap di kota sudah terikat untuk mati. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan hanya datang selama 10 hari dan membuat kekuatan orang-orang ini naik ke tingkat yang mengerikan, dengan paksa mengukir jalan berdarah. Kekuatan Ye Yuan sendiri sudah cukup menakutkan. Yang lebih menakutkan adalah dia bisa membuat semua seniman bela diri dunia tanpa akhir menjadi kuat. Seperti ini, keuntungan Fierce Gale World akan menjadi tidak ada. Lawan seperti itu, mereka harus membasmi dia dengan cara apapun. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya sedikit, matanya memancarkan sinar kecemerlangan. Sangguan Lingyun tahu bahwa Ye Yuan pasti sudah punya rencana. Huhu, memikirkan tindakan balasan. Percuma saja, saya hanya harus mengatasi pergeseran acara dengan tetap berpegang pada kebijakan mendasar. Kamu tidak bisa lari, Sangguan Lingyun berkata penuh dengan keyakinan. Ye Yuan tiba-tiba menyeringai dan berkata, begitukah? Aku akan datang dan menjagamu lagi nanti. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya, menyerbu ke medan perang. Myriad Rain Sword Blades. Di medan perang dengan ribuan tentara dan kuda, serangan ini terjadi secara tidak terduga. Seniman bela diri Fierce Gale World itu tertangkap basah dan segera menderita banyak korban. Dalam sekejap mata, mayat memenuhi tanah. Ye Yuan bukan orang yang haus darah. Tetapi pada tahap ini, dia hanya bisa menghentikan pembunuhan dengan membunuh. Sangguan Lingyun mengikuti dari belakang. Tetapi melihat adegan ini, ekspresinya bahkan tidak berubah. Ini adalah tindakan balasan yang kamu lakukan. Ingin menggunakan gerakan ini untuk memaksa saya menyerah, ya. Huhu, kau terlalu memikirkannya. Apa yang diserap oleh bayangan-bayangan darah terapung cahaya bukan hanya Sangwin Qi seniman bela diri dunia tanpa akhir Anda, ia juga menyerap Sangwin Qi kita yang mengambang juga darah terang sado-sado arai kami. Semakin banyak Anda membunuh, semakin meriah yang diserap oleh flash penyulingan darah.
Sangguan Lingyun berkata dengan darah dingin. Menuju kata-kata Sangguan Lingyun, seolah-olah Ye Yuan tidak mendengarnya. 1000 petal mengalir melonjak seketika dan mulai sufus di medan perang. Daerah yang dilewati oleh Ye Yuan, para seniman bela diri Fierce Gale World itu runtuh dengan lemah satu persatu. Ketika Sangguan Lingyun melihat adegan ini, dia masih tidak tergerak. Dia terus mengikuti tidak jauh dari Ye Yuan. Setiap tempat Ye Yuan pergi ke, seniman bela diri kota Crimson Light di sana langsung mendapatkan bantuan. Tindakannya ini sebenarnya adalah untuk membiarkan seniman bela diri Crimson Light City lainnya keluar dari pengepungan sesegera mungkin. Tak lama, Ye Yuan benar-benar menabrak trio Chu Si yang membunuh jalan mereka kembali. Ketika Chu Si melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Tuan Ye, Anda akhirnya mengambil tindakan. Untungnya, Old Chu, aku tidak mengecewakanmu dan sudah membantai jalan keluar. Pada saat ini, saya kembali untuk melakukan pukulan punggung. Petik 2. Cih, membuatnya tampak seperti kamu melakukannya sendiri. Kata Zhu Changzi dengan jijik. Ketika Ye Yuan mendengar kata-kata Chu Si, dia tidak bisa tidak terkejut juga. Pemikirannya sama dengan Su Hu. Dia juga berpikir bahwa orang-orang ini akan melarikan diri demi kehidupan mereka dengan egois. Siapa yang tahu bahwa perubahan besar seperti itu benar-benar terjadi pada Chu Si Trio, menghadapi pukulan tak terduga. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, hampir sampai. Anda membawa yang lain dan pergi. Saya akan menutup retret Anda. Petik 2. Chu Si sudah lama menyadari kekuatan Ye Yuan, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Dia mengangguk dan dengan sangat cepat membawa yang lain untuk melepaskan diri dari pengepungan dan pergi ke utara. Seniman bela diri Fierce Gale World itu masih akan mengejar, tapi Ye Yuan turun dari langit dan memblokir di depan mereka. Mereka yang melewati garis ini akan dibunuh tanpa ampun. Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh. Bab 611. Seniman bela diri itu sudah gila dengan pembunuhan. Bagaimana mereka bisa peduli dengan peringatan Ye Yuan? Gerakan api pembunuhan naga sejati. Ye Yuan meninju tanpa ragu-ragu, langsung menghancurkan banyak orang. Dengan ini, para seniman bela diri itu akhirnya tahu kekuatannya. Mereka terhenti satu persatu, menatap Ye Yuan dengan takut. Heh, apakah kamu berpikir bahwa dengan menggunakan metode semacam ini, kamu dapat membiarkan mereka melarikan diri hidup-hidup? Aku akan menahannya. Kamu semua terus mengejar mereka. Bunuh mereka semua untukku. Jangan tinggalkan siapapun. Sangguan Lingyun mengeluarkan perintah. Ketika seniman bela diri Fierce Gale World itu mendengar kata-kata Sangguan Lingyun, mereka semua bergerak untuk mengambil tindakan. Ye Yuan berkata dengan dingin, mereka yang tidak takut mati, merasa bebas untuk mengejar. Suaranya tidak nyaring, tapi suaranya masuk ke telinga semua orang dengan jelas. Semua orang tanpa sadar bergidik, dan mereka tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Ekspresi Sangguan Lingyun menjadi gelap. Dia langsung meraih seorang seniman bela diri dan mencubitnya hingga mati dan berkata dengan suara serius, semua tidak mendengarku. Mengejar mereka demi aku. Mungkinkah kalian lupa tentang Kaisar Angin, yang mulia, yang mengajar? Setelah menyebutkan Kaisar Angin, para seniman bela diri itu seperti disuntik dengan stimulan satu demi satu, dan menjadi bersemangat secara tidak normal. Mereka benar-benar lupa rasa takut dan benar-benar didakwa. Gemuruh. Ye Yuan meninju lagi, menghancurkan segerombolan besar sekali lagi. Namun, kali ini, pencegahannya sebenarnya tidak berpengaruh. Seniman bela diri itu masih mengejar dengan gila. Tetapi ketika para seniman bela diri itu mengejar, mereka dengan sengaja mengelilingi Ye Yuan, seolah-olah dia, orang ini, tidak ada. Sangguan Lingyun menatap Ye Yuan dengan gembira dan berkata, lihat itu. Ini adalah kekuatan seniman bela diri Fierce Gale World. Bahkan jika aku membiarkanmu membunuh, berapa banyak yang bisa kau bunuh? Mata Ye Yuan menyipit. Niat membunuh terungkap menuju Sangguan Lingyun. Sangguan Lingyun secara alami merasakan niat membunuh Ye Yuan, tapi dia tidak terganggu. Meskipun dia memeriksa dirinya sendiri dan merasa bahwa dia bukan lawan Ye Yuan, agar Ye Yuan ingin membunuhnya, itu bukan sesuatu yang mudah. Huhu, ingin membunuhku. Ayo, melihat Ye Yuan dalam posisi yang canggung, Sangguan Lingyun juga sangat puas di hatinya. Ye Yuan memandang Sangguan Lingyun dan berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Ye Yuan, aku tahu kamu sangat tangguh. Tapi selama aku tidak berbenturan langsung denganmu, dasar apa yang kamu miliki untuk membunuhku? Begitukah? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Sikap awal Ye Yuan masih Flame Movement True Dragon Carnage. Sangguan Lingyun sudah sangat akrab dengan langkah ini.
Gerakan api True Dragon Carnage memang sangat kuat. Tapi Sangguan Lingyun secara alami tidak akan cukup bodoh untuk berbenturan dengan Ye Yuan. Ketika Ye Yuan bergerak, teknik gerakan Sangguan Lingyun sudah ditampilkan dengan cepat. Tiba-tiba, ekspresi Sangguan Lingyun berubah drastis. Karena teknik gerakannya baru saja diaktifkan dan naga merah kolosal itu sudah tepat di depan matanya. Sangguan Lingyun bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana di dunia Ye Yuan bergerak. Teknik bela diri instan cash. Pikiran ini baru saja terlintas di benak Sangguan Lingyun, tetapi dia hanya punya waktu untuk mengumpulkan semua energi esensi dalam tubuh untuk menjaga saluran jantungnya. Gemuruh. Naga merah besar bertabrakan dengan kejam ke tubuh Sangguan Lingyun. Dia mengambil gerakan Flame True Dragon Carnage dari Ye Yuan dengan segala kemuliaannya. Kekuatan gerakan api True Dragon Carnage tidak perlu dikatakan. Bahkan dengan energi esensi perlindungan ke-8 jiwa laut level 8 Sangguan Lingyun, itu benar-benar tidak bisa menjaga terhadap gerakan ini juga. Pet, darah segar disemprotkan dengan liar dari mulut Sangguan Lingyun. Seluruh orang itu tertabrak terbang tinggi di udara. Setelah para seniman bela diri Fierce Gale World yang saat ini mengejar melihat adegan ini, mereka semua tanpa sadar terhenti dan bingung apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Komandan utama mereka sebenarnya dipukuli oleh negara ini oleh Ye Yuan dalam satu pertukaran. Tuan Sangguan, pada saat ini, Deng Zheng adalah yang pertama bereaksi, langsung terbang untuk menangkap Sangguan Lingyun. Tuan Sangguan, kamu baik-baik saja. Deng Zheng buru-buru memasukkan pil obat ke dalam mulut Sangguan Lingyun dan memutar energi esensi untuk membantunya memperbaiki kekuatan obat. Ye Yuan menyusul pada saat ini juga dan tidak mencegah adegan ini dengan Deng Zheng. Dengan standar alkimia Fierce Gale World, seberapa bagus pil obat dapat dihasilkan? Ye Yuan perlahan berjalan di depan Sangguan Lingyun. Semua orang menahan napas. Deng Zheng buru-buru berdiri di depan Ye Yuan, menghalangi jalannya dan berkata dengan suara serius, "Jika kamu berani membunuh Lord Sangguan, aku akan bertarung denganmu. Bertengkar denganku, kamu tidak memiliki kualifikasi ini." Ye Yuan terus berjalan maju saat dia berbicara. Deng Zheng diambil oleh momentum Ye Yuan yang mengesankan dan jatuh kembali berulang kali. Bahkan Sangguan Lingyun bukan pertandingan Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Ye Yuan? Dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak sebelumnya. Dia hanya melihat lampu merah menyala dan Sangguan Lingyun sudah dipukul oleh Ye Yuan. Teknik bela diri instan cash. Itu benar-benar teknik bela diri pemain instan. Pemuda ini benar-benar bisa mendapatkan teknik bela diri pemain instan. Tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Kecuali, Deng Zheng tidak bisa mencari tahu bahkan jika dia menggaruk kulit kepalanya mentah-mentah. Bagaimana mungkin teknik bela diri yang begitu kuat dapat mencapai pemain instan? Sangguan Lingyun yang sangat kuat di matanya benar-benar dihabisi oleh Ye Yuan langsung. Langkah ini sebelumnya, Ye Yuan akhirnya menggunakan energi esensi tanpa nama di tubuhnya. Lupakan Sangguan Lingyun tidak sedang dipersiapkan, bahkan jika dia telah membuat banyak persiapan, itu juga tidak mungkin menjadi pertandingan Ye Yuan. Setelah mengalami penambahan energi esensi tanpa nama, kekuatan gerakan api True Dragon Carnage bahkan lebih besar. Menambahkan teknik bela diri instan, kekalahan Sangguan Lingyun sudah merupakan situasi yang tak terhindarkan. Deng Zheng tiba-tiba berhenti dan menghentikan langkahnya. Di belakangnya sudah Sangguan Lingyun. Dia sudah tidak bisa mundur lagi. "Ye kamu Yuan, kamu bunuh aku kalau begitu. Aku mohon, lepaskan Lord Sangguan." Deng Zheng tiba-tiba memohon. Ye Yuan tidak berbicara, energi esensialnya sudah di tengah-tengah dihambur huru-hara. Sangguan Lingyun harus mati. Dia adalah roh tentara yang hebat ini. Selama dia meninggal, pasukan besar ini tidak perlu ditakuti. Hanya dengan cara ini yang bisa memberi para seniman bela diri Crimson Light City cukup waktu untuk melarikan diri. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk membiarkan Sangguan Lingyun pergi. Jangan memohon padanya. Jika kamu memiliki kemampuan, maka bunuh aku. Wark. Saat Sangguan Lingyun berbicara, seteguk darah lainnya keluar lagi. Meskipun pukulan itu sebelumnya tidak merenggut nyawanya, luka-lukanya sangat parah saat ini, dan dia sudah tidak jauh dari kematian juga. Jika bukan karena Deng Zheng memberinya pil obat sebelumnya, dia bahkan tidak akan bisa berbicara sekarang. Ye Yuan tidak memiliki niat mengulur waktu. Dia tahu bahwa saat ini, waktu sudah mendesak dan sudah tidak bisa membiarkannya ragu-ragu. Melihat tindakan Sangguan Lingyun, ahli Realm Traversing Divine sudah di jalan. Tidak ada waktu baginya untuk menunda. Dan terhadap orang seperti Sangguan Lingyun, dia tidak akan berhati lembut juga. Segera, aura Ye Yuan naik ke puncak sekali lagi.
Seekor naga merah besar bergemuruh ke arah Deng Seng sekali lagi, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Deng Seng mengepalkan rahangnya erat-erat dan sudah berencana memberikan perjuangan terakhir. Tetapi tepat pada saat ini, tekanan mengerikan turun dari langit. Merasakan tekanan ini, ekspresi Ye Yuan berubah drastis, dan sosoknya bergerak mundur dengan eksplosif. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Naga kolosal merah Ye Yuan langsung diberantas. Dua sosok muncul di sisi Sangguan Lingyun. Salah satunya bermartabat dan elegan, sekilas tentang kelahiran yang mulia. Tapi yang lain agak kasar, sangat mirip dengan gaya klan keluarga Lan. Kedua orang ini mengejutkan kedua ahli realem Traverse Divine. Ketika Deng Seng melihat kedatangan, wajahnya menunjukkan kegembiraan liar. Tuan Yunrong, Tuan Lansun, kamu akhirnya datang. Bab 612/612. Kamu bawa Lingyun untuk mengobati lukanya. Serahkan tempat ini padaku, kata Sangguan Yunrong dengan dingin. Deng Seng sudah memegang tekad sekarat pasti sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa akan ada turnabout? Sangguan Yunrong benar-benar berhasil pada saat terakhir, menyelamatkan hidupnya. Dia menatap Ye Yuan dengan mata yang rumit, tidak yakin apakah dia harus bahagia atau sedih juga. Bahagia adalah bahwa Lord Yunrong berhasil, dan Ye Yuan pasti akan mati. Yang menyedihkan adalah bahwa seniman bela diri jenius yang mengejutkan seperti itu benar-benar akan binasa di sini. Sangat disesalkan. Kamu Ye Yuan. Sangguan Yunrong menaksirnya sedikit dan bertanya. Apakah kamu tidak berbicara tentang sampah di sini? Ye Yuan menjawab. Sangguan Yunrong tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, aku dipanggil Sangguan Yunrong, paman klan Lingyun. Terakhir kali, aku menyikatmu di Tranquil Cloud Sect. Kali ini, aku akhirnya bertemu denganmu. Kau memang sama seperti ceritanya. Kau benar-benar jenius yang tak tertandingi, sulit didapat dalam 10.000 tahun. Hanya memuncak alam transformasi laut dan kau benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Lingyun. Benar-benar luar biasa. Petik 2. Para ahli real traversing realm mungkin eksistensi terpenting bagi orang lain. Tapi di mata Ye Yuan, itu juga seperti itu. Tentu saja, kekuatan Ye Yuan saat ini jelas masih jauh dari berurusan dengan para ahli realm Traverse Divine. Namun secara mental, dia tidak memiliki rasa hormat. Mendengar Sangguan Yunrong berkata begitu, Ye Yuan berkata dengan dingin, apa-apaan yang diperhitungkan Sangguan Lingyun? Membunuhnya? Apa yang patut dibanggakan? Bocah yang merajalela. Kudengar beberapa junior dari keluarga Lan kita semuanya mati di tanganmu. Lansun tiba-tiba berkata dengan dingin. Alis Ye Yuan naik ketika dia mendengar itu. Tidak heran orang ini sangat mirip dengan gaya orang-orang suku keluarga Lan itu. Ternyata itu adalah leluhur lama keluarga Lan. Jadi bagaimana kalau ya? Ye Yuan mengakuinya dengan sangat jahat. Masalah hari ini jelas tidak bisa diselesaikan. Ye Yuan hanya bisa menyelesaikannya sekarang juga. Ye Yuan tidak bisa mundur sekarang. Seniman bela diri kota Crimson Light belum pergi jauh. Jika dia melarikan diri sendirian, orang-orang itu pasti akan mati tanpa tanah penguburan. Jadi dia harus menunda waktu sekarang untuk mengusahakan waktu yang cukup bagi orang-orang itu untuk melarikan diri. Lansun selalu menjadi ahli realem traversing divine tinggi dan ditinggikan. Siapapun hormat dan hormat kepadanya. Tapi bocah di depannya ini sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Ini membuatnya sangat marah. Meskipun suku keluarga Lan yang menjaga 6 segel Extreme Grand Array hanyalah cabang dari Lan klan mereka, mereka adalah anggota Lan klannya bagaimanapun caranya. Bocah ini membunuh juniornya dan bahkan begitu arogan di depannya. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Bagus. Karena kamu mengakuinya, maka mari kita selesaikan skor ini dengan benar hari ini. Orang tua ini akan melucuti tulangmu satu persatu kemudian dan mengorbankannya untuk juniorku. Kata Lansun. Ye Yuan berkata dengan pandangan menghina, ada banyak orang yang ingin melucuti tulangku. Tapi tidak ada yang belum berhasil. Dengan hanya orang-orang seperti Anda juga ingin melepas tulang saya. Alis Sangguan Yunrong sedikit berkerut. Dia memiliki firasat-firasat di dalam hatinya. Ye Yuan terlalu tenang seolah-olah dia tidak menempatkannya dan Lansun dalam pandangannya sama sekali. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan, atau dia menggunakan strategi benteng kosong untuk menakuti dia? Betapa anak yang baik-baik saja yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Saya harap kamu masih bisa tersenyum sebentar. Yunrong, serahkan bocah ini kepadaku. Aku akan meninggalkannya tidak dapat mengemis untuk hidup atau berdoa untuk mati. Kata Lansun. Meskipun Lansun dan Sangguan Yunrong ini keduanya ahli realem Traverse Divine,
Antara dua orang, jelas bahwa Sangguan Yunrong adalah pemimpinnya. Dia ingin menyentuh Yunrong, tetapi dia perlu mencari pendapat Sangguan Yunrong. Sangguan Yunrong sedikit mengangguk dan berkata, baik. Aku terus mendengar bahwa Ye Yuan berbakat luar biasa, tapi aku belum pernah melihat dengan mataku sendiri sebelumnya. Lan Xun, kamu menilai dia dan melihat seberapa tangguh kekuatannya. Mendapatkan jawaban positif, wajah Lan Xun mengungkapkan senyum jahat, menekan ke arah Ye Yuan langkah demi langkah. Tekanan milik Realm Traversing Divine dilepaskan tanpa menahan apapun, menghancurkan yang lain sampai semua orang tidak bisa bernapas. Divine Traversing Realm adalah keberadaan puncak dalam seniman bela diri Lower Realms. Setiap ahli alam Traversing surgawi ditinggikan. Di mata para ahli alam Traverse Divine, seniman bela diri di bawah alam Divine Traversing adalah keberadaan seperti semut. Lan Xun tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat. Tapi tidak peduli seberapa kuat, dia hanya semut yang sedikit lebih besar juga. Nak, kamu akan membayar harganya untuk kesombonganmu. Menghadapi tekanan dominan Lan Xun, Ye Yuan terlihat sangat acuh tak acuh. Dia tiba-tiba mengeluarkan jimat berwarna ungu dan berkata dengan dingin, apakah saya harus membayar harganya atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi jika Anda mengambil langkah maju, harga yang dibayarkan akan berubah menjadi abu. Begitu Yunrong mengeluarkan jimat ungu, ekspresi Sangguan Yunrong langsung berubah secara drastis. Tatapannya terpaku pada jimat di tangan Yunrong. Kekeringan dingin melonjak tanpa henti. Tapi Lan Xun benar-benar tidak sadar dan berkata dengan senyum dingin, aku bertanya-tanya dari mana kepercayaan dirimu untuk menjadi sombong bersamaku. Jadi, ini adalah hal yang buruk. Kamu tidak berpikir bahwa jimat buruk dapat menakutiku, baik. Lan Xun, berhenti. Jangan maju lagi. Sangguan Yunrong berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan mencibir ketika melihat situasi dan berkata, ternyata masih ada orang yang mengenali barang-barang itu. Sepertinya tidak perlu aku membuang air liurku. Sosok Lan Xun tanpa sadar membeku, dan dia berkata dengan bingung, Yunrong, hanya jimat yang buruk. Apa yang diributkan? Keringat dingin sudah merebak di dahi Sangguan Yunrong saat dia berkata dengan muram, kamu tutup mulut untukku. Jimat ungu di tangannya disebut Void Escape Thunderous Explosion Jimat. Setelah dilepaskan, itu setara dengan puncak Divine Traversing Realm Expert All Serang. Apakah Anda merasa dapat bertahan hidup di bawah serangan seperti itu? Petik 2. Jimat ungu ini di tangan Ye Yuan adalah tepatnya jimat ledakan guntur luput dari Pagoda Fast Heaven. Meskipun menggunakannya untuk membunuh Traverse Divine tingkat pertama agak menyia-nyiakan karunia baik dewa, pada saat ini, Ye Yuan tidak bisa diganggu terlalu banyak. Peak Divine Traversing Realms, habis-habisan serangan. Dengan ini, Lan Xun juga tercengang. Momentum yang mengesankan yang meremehkan semua yang ada di bawah langit awalnya menghilang tanpa jejak. Butir-butir keringat besar menetes ke dahinya. Bagaimana hal itu di tangan Ye Yuan hanya beberapa jimat? Itu hanya bom waktu. Jika kebetulan dia bergegas impulsif sebelumnya, dia mungkin sudah benar-benar berubah menjadi abu pada saat ini. Melihat ekspresi Lan Xun, Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Apakah kamu tidak akan melepas semua tulang saya? Ayo, aku berdiri sekarang. Datang dan telanjang mereka. Lan Xun tidak bisa menahan menelan air liurnya dan sebenarnya terikat lidah untuk sesaat. Dia tidak memikirkan Ye Yuan sama sekali sebelumnya. Tapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar memiliki alat pembunuh besar di tangannya. Puncak alam traversing surgawi dan tingkat pertama alam traversing surgawi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Perbedaan antara keduanya tidak bisa diukur dengan jarak. Tidak peduli seberapa kuat dia, Lan Xun, adalah, dia tidak mungkin bisa menahan serangan kekuatan penuh dari para ahli Realm Traversing Realm Divine juga. Tidak heran bocah ini begitu sombong. Ternyata ini menunggu di sini. Lan Xun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil langkah mundur, tetapi Ye Yuan menyadarinya dan berkata dengan senyum dingin, coba ambil langkah lain kembali. Lan Xun tersedak lagi, tidak tahu harus berbuat apa. Jaraknya dari Ye Yuan sekarang sangat canggung. Itu tepat dalam jangkauan serangan Ye Yuan. Dia ingin mundur, tapi bagaimana Ye Yuan mungkin memberinya kesempatan ini? Berat, kamu tidak impulsif. Tetap tenang dan selesaikan masalah. Kata Lan Xun datar. Bab 613. Ye Yuan geli ketika mendengar itu dan berkata sambil tersenyum, tetap tenang dan selesaikan. Nada bicaramu ketika berbicara denganku sebelumnya tidak seperti ini. Lan Xun memiliki pandangan yang canggung ketika dia berkata, itu adalah aku memiliki mata, tetapi tidak mengenali Gunung Tai. Berat? Tidak, adikku,
Aku minta maaf. Punggungnya sudah basah oleh keringat, berdiri di sana dan bahkan tidak berani bergerak. Sepanjang hidupnya sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat dekat dengan kematian. Minta maaf. Apakah kamu merasa bahwa aku akan menerima permintaan maafmu? Ye Yuan tersenyum saat menjawab dengan sebuah pertanyaan. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Bagaimana kalian datang? Enyahlah untukku. Kalau tidak, kalian semua harus mati hari ini. Ye Yuan berkata dengan dingin. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan mengangkat jimat di tangannya. Hati Lan Xun terangkat juga dan hampir melompat keluar. Saat ini, kulit kepalanya hampir meledak. Namun, Ye Yuan berputar dengan ringan. The Void Escape Thunderous Explosion jimat kembali ke tempat asalnya lagi. Menitik, Lan Xun menghela nafas lega. Keringat mengalir di pipinya dan menetes ke bawah. Di sampingnya, Sangguan Yunrong tidak berbicara selama ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba bersuara, Ye Yuan, kamu tidak perlu berpura-pura santai. Jimat pelarian Void Escape Anda hanya bisa digunakan sekali, kan? Ye Yuan diam-diam terkejut, tetapi wajahnya tenang saat berkata, kamu bisa datang dan mencobanya. Void Escape Thunderous Explosion Talisman, aku memiliki total 3, banyak untuk membunuh kalian berdua. Tapi Sangguan Yunrong menggelengkan kepalanya dan berkata, dulu yang kukatakan bukan artinya ini. Melepaskan jimat luput, ledakan jimat dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan besar kau akan dihabiskan sepenuhnya dari energi esensi seketika. Jadi, kau menang memiliki kesempatan untuk melepaskan yang kedua sama sekali. Meskipun ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda, saya masih kurang lebih tahu sedikit tentang cara Anda menangani sesuatu. Dengan karakter Anda, jika Anda dapat melepaskan Void Escape Thunderous Explosion jimat berkali-kali, Anda mungkin sudah membunuh Lan Xun tanpa ragu sedikit pun sebelumnya. Katakan, apakah yang saya katakan benar atau salah? Petik 2. Semakin Sangguan Yunrong berbicara, semakin dia mengumpulkan dia menjadi. Dia jelas sudah keluar dari emosi yang dilanda panik sebelumnya. Lebih jauh, seseorang dapat membedakan dari nada suaranya bahwa ia agak percaya diri dalam analisisnya. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Sangguan Yunrong ini sebenarnya sangat merepotkan. Dia melihat melalui bahwa dia hanya menunjukkan kekuatan kosong begitu cepat. Apa yang Sangguan Yunrong katakan sepenuhnya benar. Ketika Long Teng menyerahkan jimat ledakan guntur luput ini kepadanya, dia juga memberitahu Ye Yuan metode aplikasi. Ranah kultivasi Ye Yuan masih agak kurang saat ini. Dia hanya tidak bisa melepaskan jimat ledakan guntur luput berkali-kali. Yang juga mengatakan bahwa jimat Void Escape Thunderous Explosion di tangannya hanya bisa membunuh Lan Xun sendiri. Dan begitu dia melepaskan Void Escape Thunderous Explosion Talisman, dia hanya menunggu tanpa daya untuk akhirnya, jalan yang satu ini, untuk berjalan. Ye Yuan awalnya berpikir untuk menggunakan Void Escape Thunderous Explosion jimat untuk mengancam pihak lain, lalu mundur dengan santai. Dia tidak menyangka Sangguan Yunrong ini adalah seseorang dengan pikiran yang tajam. Ingin merokok melalui ini tidak semudah itu. Benarkah itu? Karena kamu bilang begitu, maka aku akan datang dan mencobanya. Ye Yuan menoleh ke arah Lan Xun dan berkata, Hei, Lan Xun itu atau apalah, maaf tentang itu. Untuk memverifikasi apakah kata-katanya benar atau tidak, saya akan menggunakan Anda sebagai percobaan terlebih dahulu. Petik 2. Seperti yang dia katakan, tubuh Ye Yuan terpancar dengan kemegahan yang cemerlang dan hendak menuangkan energi esensi ke dalam jimat ledakan guntur luput Void. Lan Xun memiliki segudang kata-kata kotor yang melintas di benaknya saat ini, tetapi dia buru-buru berteriak, jangan. Adik kecil Ye, jangan gegabah. Aku percaya kamu. Aku percaya kamu. Aku percaya kamu. Petik 2. Semua orang mengatakan bahwa semakin tua orang itu, semakin mereka akan menjadi pengecut. Ini sama sekali tidak salah. Agar Lan Xun dapat memiliki pencapaian hari ini, ia dapat dikatakan telah melalui badai dan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi dia sangat menghargai hidup. Tetapi bagaimana dia bisa berharap bahwa dia akan jatuh ke tangan junior hari ini? Hal yang paling dibenci adalah bahwa kata-kata Sangguan Yunrong secara terbuka dan makna tersirat sedang memancing Ye Yuan untuk menghabisinya. Orang ini hanya memiliki niat jahat. Bahkan jika apa yang Sangguan Yunrong katakan itu benar, apa haknya dia harus menjadikannya kambing hitam? Sangguan Yunrong, apa artinya ini? Lan Xun membara dengan amarah. Sangguan Yunrong berkata dengan dingin, Yang Mulia telah memperingatkan kita tentang Ye Yuan ini. Selama kita bertemu dengannya, kita harus menangkap dan mengeksekusinya segera. Anda melihatnya juga,
betapa hebatnya potensi Ye Yuan. Tunggu sampai dia maju ke alam laut jiwa, bahkan Anda dan saya mungkin tidak cocok dengannya. Demi rencana besar yang mulia, Anda berkorban sedikit. Petik 2. Oh, bicara itu murah. Kenapa bukan kamu yang berkorban? Jika kamu punya kemampuan, kami bertukar posisi. Kamu pergi dan berkorban. Aku akan menyelesaikan rencana besar yang mulia. Lan Xun menggeram. Sangguan Yunrong tidak peduli dengan Lan Xun. Dia berkata kepada Ye Yuan, kamu tidak perlu menabur perselisihan di sini. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi bagaimanapun caranya. Pertumbuhanmu terlalu cepat. Ini sudah mengancam rencana yang mulia. Karena itu, kamu harus mati hari ini. Petik 2. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Sangguan Yunrong begitu tegas, ingin membunuhnya dengan tidak berusaha mengorbankan Lan Xun juga. Seperti ini, masalahnya agak merepotkan. Meskipun dia sangat resah di hatinya, wajah Ye Yuan masih menunjukkan senyum, seolah dia tidak memikirkannya sedikitpun. Dia tersenyum dan berkata kepada Lan Xun, "Huhu, sepertinya temanmu tidak peduli dengan hidup atau mati sama sekali. Baiklah, karena itu yang terjadi, maka aku akan mengirimmu ke surga barat. Tapi ketika kamu mati, jangan salahkan aku. Ingin menyalahkan, salahkan temanmu karena tidak berperasaan dan berdarah dingin." Jimat di tangan Ye Yuan terpancar lebih cemerlang. Lan Xun berkeringat deras saat dia mengutuk, Sangguan Yunrong, aku akan membunuh nenekmu. Kamu akan mati sangat mengerikan. Semoga kamu menjadi yang terakhir dalam garis keluarga kamu, adik laki-laki Ye, kamu tidak boleh, Musten akan gegabah. Petik 2. Menjelang kutuk Lan Xun, Sangguan Yunrong tidak tergerak. Dengan jagoan, Sangguan Yunrong mengumpulkan sejumlah besar energi esensi bumi dan langit. Dia benar-benar akan melepaskan serangan terhadap Ye Yuan untuk memaksa Ye Yuan tunduk. Kontrol para ahli real traversing realm atas surga dan energi esensi bumi sudah mencapai tingkat yang sangat berlebihan. Sangguan Yunrong sengaja memisahkan jarak dari Ye Yuan. Pada jarak ini, meskipun Void Escape Explosionous jimat Ye Yuan bisa memukulnya, itu pasti tidak akan fatal. Sebaliknya, itu juga sama. Tapi serangan seorang ahli realm traversing realm, bagaimana bisa Ye Yuan berani benar-benar menahan diri? Oleh karena itu, satu-satunya pilihan Ye Yuan adalah menggunakan jimat ledakan guntur Void Escape untuk membunuh Lan Xun. Sangguan Yunrong ini, apa artinya kejam? Untuk membunuhnya, dia tidak ragu untuk menggunakan kehidupan ahli real traversing divine lainnya sebagai harga. Bangga jari salju perak bangga. Sangguan Yunrong menangis ringan. Lampu jari yang sangat tirani merobek udara dan tiba. Sangguan Yunrong, aku menemukan 18 generasi leluhurmu. Ark, ayahmu akan mengambil risiko. Gelap angin surgawi palem. Lan Xun ini juga seseorang yang tegas dalam membunuh dan tahu bahwa pada saat ini, itu tidak lagi terserah padanya. Meskipun dia mengutuk Sangguan Yunrong secara lisan, telapak tangan ini tidak ditargetkan padanya tetapi dilepaskan ke arah Ye Yuan. Pada saat ini, dia hanya bisa bertaruh bahwa Void Escape Thunderous Explosion di tangan Ye Yuan adalah produk pasar abu-abu dan sama sekali tidak berguna. Dua ahli realm traversing divine perkasa melepaskan bergerak pada Ye Yuan pada saat yang sama. Keributan yang disebabkan benar-benar mengguncang bumi. Tekanan kolosal melanda seluruh medan perang, menghancurkan seniman bela diri lainnya sampai mereka tidak bisa bernapas. Pada tahap semacam ini, Ye Yuan tidak lagi memiliki harapan untuk membiarkan segala sesuatunya menjadi kebetulan. Dia menuangkan semua energi esensi dalam tubuhnya ke Void Escape Thunderous Explosion jimat. Jimat ungu langsung mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Beberapa coretan petir ungu muncul dari kehampaan, secara tak sengaja membombardir Lan Xun.